semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, materi kali ini kita akan belajar tentang pancakaki. Itu dalam bahasa Indonesia adalah kekerabatan. Kekerabatan adalah hubungan keluarga yang masih ada hubungan darahnya. Dalam bahasa Sunda ada dua istilah, yaitu hubungan kekeluargaan dan istilah yang bukan dari hubungan darah, misalkan teman ataupun tetangga. Dalam adat Sunda itu termasuk saudara. Nah, dalam pancakaki ada istilah pancakaki di Sunda itu ada istilah pancakaki menurun, sekaki ke atas, pancakaki ke samping. Nah, pancakaki yang ke bawah yaitu anak budak ya, dalam bahasa Indonesianya anak. Terus icu bahasa Indonesianya yaitu cucu. Terus ada lagi buyut. Ini adalah anak dari ini cucu. Terus ada lagi bau, ini adalah anak dari bau ini adalah anak dari buyut. Ini adalah pancakaki yang menurun anak. Nah, sedangkan pancakaki muka luhur ya kita ada sini bapak, terus ada lagi aki, kakek, ada lagi buyut. Buyut sini dalam artian ayah ini. Terus bau, ayah dari buyut. Nah, ini pancakaki. Ini pancakaki menurun, ini pancakaki ke atas. Ini pancakaki ke atas. Nah, untuk pancakaki yang ke samping itu seperti mang, paman ya, mang, bibi, sama aja ya artinya. Terus ada uak, terus ada kakak, dalam bahasa Sundanya lancet. Nah, uak ini adalah kakak, orang tua kita. Ini menyamping. Nah, ini menyamping. Jadi ada istilah menurun ke atas dan ke samping. Menurun ya ini budak, icu, buyut, bau. Yang ke atas bapak, aki, buyut, bau. Yang ke samping emang, bibi, uwa, lancet, sama satu lagi rai. Adik. Nah, biar tidak bingung kita buat diagramnya ya. Nah, sekarang kita akan gambarkan diagram dalam sebuah kekeluargaan, agar kalian tidak bingung nih mana yang kekerabatan,
ke bawah, mana kekerabatan ke samping. Jadi biar lebih jelas ya. Oke, di sini kita contohkan dari kakek dulu ya. Ini nenek. Oke, misalkan Aki Adi dan Nini Dasi itu mempunyai dua orang anak. Oke, mempunyai dua orang anak. Anak yang pertama yaitu Asep. Anak yang kedua yaitu Wawan ya, kita tandain ini anak pertama, ini anak kedua. Terus Asep ini sudah menikah dan mempunyai anak, namanya misalkan Putri ya. Dan Wawan ini sama, juga sudah menikah dan diberi nama Ella. Oke. Ini sampai sini, ini adalah panca kaki yang menurun. Jadi diurutkannya dari Aki, Asep, Putri. Oke. Panca kaki menurun itu Aki sini statusnya sebagai akinya. Di sini Aki ke sini itu adalah anaknya. Jadi Asep ini adalah anaknya Aki ini. Nah, sedangkan Putri ke sini dia adalah incunya, jadi cucunya. Oke. Jadi urutan yang ke bawah, baca kaki yang ke bawah itu adalah dari kakek, anak, cucu. Ini pun sama. Awan, anak, ini cucu, karena masih satu hubungan darah dengan Aki dan ini. Oke, itu adalah urutan baca kaki yang ke bawah. Nah, sekarang urutan baca kaki yang menyamping yaitu adalah antara ini. Nah, itu adalah urutan baca kaki yang menyamping. Nah, ini Asep dan Wawan, karena masih satu darah dengan ini. Jadi ini Asep adalah anak pertama, berarti dia berstatus lancet. Lancet itu kakak dari Wawan. Wawan itu anak yang kedua, berarti berstatus lain atau adik. Nah, itu baca kaki yang ke samping. Nah, misalkan kalau di sini ada lagi anak, misalkan punya anak 4 ke sini, yaitu baca kaki yang pokoknya baca kaki yang ke samping itu adalah kekerabatan yang menyamping, tidak ke atas, tidak seperti ini. Nah, misalkan yang ini Putri dan Ella. Nah, misalkan ini Putri dan Ella, kalau dalam kekerabatan ke samping itu adalah statusnya, kalau Putri ini karena dia anaknya Asep, kakak dari ini, statusnya adalah Suan. Jadi Suan itu artinya anak dari kakak. Nah, sedangkan Ella ini adalah statusnya Alo. Alo itu adalah anak dari adik. Jadi Asep ke Ella itu manggilnya Alo, sedangkan Putri Wawan ke Putri manggilnya Suan. Nah, seperti itu ya. Nah, misalkan Putri ke Wawan itu manggilnya apa? Putri ke Wawan itu manggilnya Ma. Nah, bahasa Indonesianya adalah paman. Nah, sedangkan Ella ke Asep itu manggilnya
Ua. Ua itu adalah kakak karena dia statusnya kakak dari ayahnya. Oke, berarti ya. Nah, itu adalah kerabatan ke samping. Untuk tugasnya kalian kerjakan halaman 37. Ya, di situ ada tabel panca kaki, kalian kerjakan yang di bawahnya 1 sampai 10 dan fotokan hasil kerja kalian kirim ke Google Classroom. Oke, semangat. Nah, sekian dari saya, sampai berjumpa lagi di pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.